Bangunan penyimpanan sepeda di Citra Niaga ini dibongkar paksa oleh petugas gabungan di Samarinda Kamis siang. Ini dilakukan karena bangunan tersebut berdiri di ruang terbuka hijau atau RTH. Petugas sempat kesulitan membuka pintu karena digembok dari dalam. Agar pembongkaran bisa segera dikerjakan, mereka mengerahkan mesin pemotong besi. Mengetahui tempat usahanya dibongkar, penjaga gedung kaget karena tidak menerima pemberitahuan dari pimpinannya. Diakui, bangunan tersebut sudah berdiri puluhan tahun dan kerap disewakan. Anak buah aja? Iya, cukup lama begitu. Berapa tahun Pak sudah Pak? Puluhan tahun sudah. Puluhan tahun ya? Nah, saya kalau baru tahu ini dibongkar. Kalau kemarin tahu, bisa usahakan bongkar-bongkar sendiri semua tuh. Sudah ada pemberitahuan atau belum Pak? Sudah ada pemberitahuan apa belum ada pembongkar? Oh, bapaknya belum dapat. Sudah ada, tapi bapak buahnya nggak ngasih tahu juga. Oh. Ada loh Pak, jangan ada. Bapaknya usaha apa di sini Pak? Usaha apa ini? Usaha apa ini? Oh, saya ini semua dikerjain. Nggak ada yang tempat ini usaha apa ini? Ini digunakan untuk apa? Sewakan orang gitu. Disewakan-sewakan? Sementara Kepala Bidang Aset BPKAD Samarinda memberi keterangan berbeda. Ia menegaskan peringatan kepada pemilik bangunan sudah disampaikannya. Tujuan pembongkaran untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Pecahkan saja biar aman. Melakukan penertiban terhadap bangunan lembaga TH, tepatnya di Jalan Panglima Batur di samping Rumah Makan Sari Pasifik. Yang mana mungkin sudah diketahui itu adalah akses jalan masuk ke RTH yang sekarang berdiri kita di sini yang menjadi guna ini adalah dulunya ruang terbuka hijau. Nah, kita tidak perlu flashback ke belakang ini kenapa bisa ada bangunan. Tapi intinya sekarang pemerintah kota akan melakukan pengamanan dalam arti mengembalikan fungsi RTH tersebut. Inilah lokasi yang diketahui dulunya adalah ruang terbuka hijau. Kalau diperkirakan ya mungkin sekitar 8 atau 10 kali 15 meter lah. Petugas memastikan pembongkaran akan terus dilakukan hingga areal milik Pemkot tersebut kembali kepada fungsinya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Truk bernomor polisi B9351HI yang mengangkut bawang dan buah-buahan terguling di kawasan Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Rabu petang. Kecelakaan terjadi sesaat setelah truk keluar dari pintu pelabuhan. Posisi truk yang berada di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Kanit Laka Polresta Balikpapan Ibda Danang Suparman memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Keterangan awal yang didapat, kecelakaan ini dipicu beban truk yang berlebih. Kita lihat sendiri ada barang-barang berupa ada bawang, ada buah-buahan yang tumpah. Untuk laporan lanjut nanti akan saya sampaikan setelah dilakukan penyidikan apa penyebab daripada Sementara kita lihat kemacetan panjang di Semayang dan apa benar? ya ini dampak dari kemacetan dari Semayang karena ada pelabuhan di depan pelabuhan Semayang ada truk yang terguling. Agar lalu lintas kembali lancar, pemilik diminta segera memindahkan muatan sekaligus mengevakuasi truk tersebut. Penyelidikan kecelakaan dilakukan unit Laka Lantas Polresta. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur kini menangani perkara limbah yang diadukan Camat Sangkulirang. Pihak yang dilaporkan adalah subkontraktor pertambangan yang dituding membuang limbah B3 di tempat pembuangan sampah kecamatan. Camat mengira limbah tersebut merupakan bahan beracun berbahaya atau B3. Itu ada laporan lisan pertama. Kepala Bidang Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur, Sugio, menyatakan di tahap awal mereka akan mempertemukan perusahaan dan camat. Itu dilakukan untuk mendapatkan masukan sebelum penyelidikan dilanjutkan. Ya, kalau informasinya yang diberikan ke kita bahwa itu bilangnya limbah B3. Cuman kita tidak tahu secara langsung, hanya sebatas informasi, dan prinsipnya kita akan menindaklanjutinya supaya mereka, baik Pak Camat maupun dari pihak perusahaan, memahami permasalahan ini dan tidak berkepanjangan, Pak. Akan kita pertemukan antara Pak Camat dengan pihak perusahaan, baik itu perusahaan intinya maupun subkonnya, akan kita sosialisasikan gimana cara pengelolaan limbah B3 ke depannya supaya tidak dibuang sembarangan. DLH meminta perusahaan tidak lagi membuang sampah ke tempat pembuangan sementara atau TPS milik warga agar tidak menimbulkan kecemasan dan keresahan. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Dua alat berat dikerahkan untuk mengeruk Sungai Karangmumus, Samarinda, Kamis siang. Ini dilakukan agar sungai tersebut tidak lagi dangkal. Endapan lumpur tersebut diangkut dan dibuang di tempat pembuangan akhir sampah. Babinsa Kelurahan Sungai Pinang Luar, Sertu Rubianto menyatakan, upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah kota untuk mengurangi ancaman banjir. Upaya lainnya adalah membongkar bangunan di sepanjang sungai tersebut. Pekerjaan ini akan memakan waktu 2 bulan. Siang ini Tarmidi melaksanakan ini ada 2 eksa melaksanakan pengerukan sungai, terutama yang dangkal ini dikeruk, kemudian lumpurnya dibuang sebelum melaksanakan relokasi yang ada di pinggiran Karangmumus. Karangmumus ya? Ya, perumahan ini yang rumah-rumah yang ada di pinggir sungai. Di Tarmidi. Di Tarmidi ya? Nah, itu karena ada beberapa warga yang belum menyelesaikan input datanya. Input datanya. Ya. Pak Babin, ini berapa lama proses ini, pengerukan ini? Kalau proses pengerukan ya apabila nanti berjalan ya kurang lebih 1 hingga 2 bulan. 1 hingga 2 bulan pengerukannya ya? Ya. Sungai Karangmumus memiliki panjang 47 km. Pendangkalan sungai ini menyebabkan airnya meluap hingga menyebabkan beberapa kawasan dilanda banjir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.